Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, sepulang dari pembuangan, kaum Yehuda mendapatkan kasih karunia dari Allah untuk membaharui kehidupan mereka, termasuk Allah membaharui perjanjian kepada umatnya, yaitu mereka akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kedua kata ini, kesetiaan dan kebenaran, adalah dua kata kunci dalam mengikut Allah. Kesetiaan atau ketaatan dan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah komitmen iman. Dan ayat renungan kita pada hari ini berbicara tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu hidup benar di hadapan Tuhan? Dan mengapa harus hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup benar di hadapan Tuhan mengindikasikan bahwasannya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita berkata-kata, berpikir dan berkelakuan benar di hadapan Tuhan. Setiap hari kita berjumpa dengan banyak orang, baik di rumah, di tempat kerja, tempat berkumpul, di pasar, dan lainnya. Tapi ketahuilah, di dalam setiap hari hanya satu Tuhan yang bersama dengan kita. Ia yang tahu di mana Anda sedang berada, apa yang sedang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda saat itu juga. Dan pada ayat 16 ini khusus tentang berkata yang benar. Berkata yang benar juga merupakan salah satu tindakan konkret dari hidup benar di hadapan Tuhan. Karenanya setiap kali kita berucap atau bertutur kata, hendaknya kita meminta hikmat kepada Tuhan, agar kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian, mengapa kita harus hidup benar atau berkata benar? Sebelum di pembuangan, orang Israel seringkali mendukakan hati Tuhan dengan perkataan-perkataannya. Bibirnya tidak lagi memperkatakan tentang sejarah penyertaan Allah, tapi justru dipergunakan untuk melancarkan tipu muslihat dan memuja-muja dewa-dewa asing. Karena itulah, mereka saat itu juga dijuluki sebagai bangsa yang najis bibir, sebab Allah tidak berkenan terhadap ucapan-ucapan mereka. Setelah mereka kembali dari pembuangan, Allah ingin mereka mengikuti kembali perintah Tuhan di dalam firman-Nya dan mempergunakan ucapan-ucapan mereka yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Setelah melatih diri untuk berucap kata-kata yang benar dan mendatangkan damai, juga harus melakukan hukum yang benar, yaitu hukum Taurat Tuhan. Kita perlu memiliki aturan dan hukum yang sesuai dengan firman Tuhan. Karenanya, setiap apa yang dilakukan oleh orang percaya sudah sepatutnya menjadi tiruan dan contoh teladan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau kami puji dengan perkataan-perkataan kami. Engkau juga yang menjadi sumber hikmat bagi kami untuk memuji-Mu di setiap saat. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk membawa hidup kami ke arah firman-Mu. Kami lemah di dalam kedagingan. Karenanya, bimbinglah kami Tuhan, supaya Roh-Mu yang menguasai diri kami untuk berproses sesuai yang Tuhan kehendaki. Sertailah kami di dalam satu hari ini ya Tuhan. Demi Kristus kami bersyukur. Amin.